warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi tentang 4 bab, yaitu yang pertama manusia, alam semesta dan kehidupan, yang kedua din al-Islam, yang ketiga sumber ajaran Islam, dan yang terakhir kerangka agama Islam. Yang pertama manusia, alam semesta dan kehidupan. Menurut pandangan ada 2 hal, yaitu ateis dan agama Islam. Ateis berpendapat bahwa mereka tercipta dari materi dan jika mati dia akan kembali menjadi materi. Dan di sini ada teori Darwin. Teori Darwin ini sangat terkenal di kehidupan manusia. Beliau berpendapat bahwa manusia berasal dari kera. Nenek moyang manusia ini berasal dari kera yang berevolusi menjadi manusia seperti saat ini. Yang kedua, agama Islam. Agama Islam berpendapat bahwa mereka diciptakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah dan jika meninggal mereka akan kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat di surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrohmanirrohim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan wa isa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Di agama Islam ada 2 dalil, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli yang berarti dalil yang berasal dari akal pikiran manusia. Terdapat teori Big Bang. Teori Big Bang ini menjelaskan bahwa alam semesta ini berasal dari gumpalan gas besar yang padat dan sangat panas, yang kemudian mengembang dan terjadi ledakan dan dentuman yang sangat dahsyat. Yang kedua, dalil nakli, dalil yang berasal dari Al-Quran dan Hadits. Contohnya mengenai manusia, terdapat di surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Bismillahirrohmanirrohim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min din tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma khalaqnat nutnata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata itan man fakasyanal itan malah man summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh seperti rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, Pencipta yang paling baik, sebelum kematian dan sesudah kematian. Di sini ada dalil nakli. Terdapat di hadis riwayat Muslim nomor 2955, yaitu seluruh bagian tubuh anak Adam akan musnah dimakan bumi kecuali tulang ekor. Darinya lah ia diciptakan dan darinya lah ia dibangkitkan kembali. Dan dalil ini ditegaskan oleh dalil akli, yaitu seorang ilmuwan Jerman tahun 1935 yang bernama Hans Spemann. Ia membuktikan bahwa asal mula kehidupan adalah tulang ekor, tetapi ia juga melakukan penelitian lain. Ia mencoba menghancurkan tulang ekor tersebut. Ia menumbuk dan merebusnya dengan suhu panas yang tinggi dan dalam waktu yang sangat lama. Setelah menjadi serpian halus, ia mencoba mengimplantasikan tulang itu pada janin lain yang masih dalam tahap permulaan embrio. Hasilnya tulang ekor itu tetap tumbuh dan membentuk janin. Dan meskipun telah ditumbuk dan dipanaskan sedemikian rupa, tulang ini tidak hancur. Yang kedua, din al-Islam. Din al-Islam ini yang artinya
jalan menuju kesejahteraan dan keselamatan dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama lainnya ini disebut tawakal, yaitu tawakal itu berserah diri kepada Allah. Ruang lingkupnya, yang pertama hubungan manusia dengan Allah disebut ibadah mahdoh. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia disebut ibadah ghairul mahdoh. Yang ketiga, hubungan manusia dengan lingkungannya atau orang lain. Terus kita membahas tentang pluralisme di Indonesia. Terdapat di Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Dan upaya yang dilakukan masyarakat untuk menyerukan pluralisme ini seperti di Jawa Tengah. Ratusan perempuan beragama Islam, Kristen, dan Katolik ini berkumpul di gereja. Mereka menyerukan pluralisme dan toleransi dibingkai dengan seni dan budaya. Yang ketiga, sumber ajaran agama Islam. Terdapat 3 pokok, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah berbahasa Arab, diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir kita. Sejarahnya Al-Quran, yaitu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur di Gua Hiro. Dan diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah disebut Makkiyah, dan ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah disebut Madaniyah. Yang kedua yaitu hadits. Hadis ini menurut istilah yaitu segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, dan takhir serta penjelasan sifat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad berasal dari bahasa Arab dari kata jahada yang berarti sungguh-sungguh. Dasar hukum ijtihad terdapat di ayat 105. Bismillahirrohmanirrohim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi li tahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun kulli khainina khasima. Sadaqallahul adzim, yang artinya sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Yang terakhir, kita akan membahas tentang kerangka ajaran agama Islam. Kerangka ajaran agama Islam memiliki arti yaitu rancangan ajaran Islam yang sifatnya mendasar atau yang mendasari semua nilai dan konsep yang ada dalam ajaran Islam. Ada 3 konsep yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah yaitu kepercayaan yang menghujam atau tersimpul di dalam hati. Syariah dalam makna generik berarti jalan besar. Yang ketiga, akhlak. Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Ada 2 macam, yaitu akhlak al-karimah atau yang terpuji, dan yang kedua akhlak al-masmumah yaitu tercela. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Bisakah Anda menjelaskan tentang bagian utama syariah? 1. Bagian utama syariah ada 2, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah dalam arti khusus membahas hubungan manusia dengan Allah, misalnya sholat, zakat, dan puasa.
Yang kedua, muamalah, membahas hubungan manusia dengan lingkungannya. Misalnya berdagang, bernegara, dan munakahat. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ya, silahkan. Sebutkan dan jelaskan akhlak dalam kehidupan manusia. Jika ada firman Allah, mohon disertakan. Terima kasih. Sama-sama. Akhlak dalam kehidupan manusia. Yang pertama kepada Allah. Mensyukuri nikmat Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 52. Yang kedua, malu berbuat dosa. Terdapat di Quran surat Al-An'ah ayat 19. Yang ketiga, yakin janji-janji Allah. Terdapat Quran surat Al-An'am ayat 160. Terus yang kedua, akhlak terhadap diri sendiri. Yang pertama, taubatan nasuha. Terdapat di surat At-Tahrim ayat 8. Yang kedua, muraqabah. Terdapat di Al-Baqarah ayat 235. Yang ketiga, muhasabah. Terdapat di surat Al-Hasyr ayat 18. Yang ketiga, kepada orang tua. Quran surat Al-Luqman ayat 15. Yang keempat, kepada masyarakat, amar ma'ruf nahi munkar. Yang terakhir, kepada lingkungan, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.